Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Novi Nur Hasanah NPM 1903010049, Rika Arista 1903011107, dan Sukamti NPM 1903011123. Kami akan membahas tentang akal dan wahyu serta hubungan antar keduanya. 1. Pengertian akal. 2. Pengertian wahyu. 1. Akal. Akal adalah kata yang berasal dari bahasa Arab akala, yang berarti mengikat dan menahan. Maka tali pengikat serban yang dipakai di Arab Saudi memiliki warna beragam, yakni hitam dan terkadang emas, disebut ikal, dan menahan orang di penjara disebut iqtala, dan tempat tahanan mu'takal. Sejatinya, arti asli kata akala di zaman jahiliyah dikenal dengan hamiyah atau darah panas. Maksudnya ialah orang yang dapat menahan amarahnya dan oleh karenanya dapat mengambil sikap dan tindakan yang berisi kebijaksanaan dalam mengatasi masalah. Makna lain dari kata akala yakni mengerti, memahami, dan berpikir. Secara common sense kita mengerti, memahami, dan berpikir semua itu terpusat berada di kepala. Lain halnya yang terdapat dalam Al-Quran surah Al-Hajj bahwa pengertian, pemahaman, dan pemikiran bukan terpusat di kepala, tetapi di dada. Secara istilah, akal memiliki arti daya berpikir yang ada dalam diri manusia yang merupakan salah satu daya dari jiwa serta mengandung arti berpikir. Bagi Al-Ghazali, akal memiliki beberapa pengertian. Yang pertama, sebagai potensi yang membedakan manusia dari binatang dan menjadikan manusia mampu menerima berbagai pengetahuan teoritis. 2. Pengetahuan seseorang yang diperoleh berdasarkan pengalaman yang dilaluinya dan akan memperhalus budinya. 3. Akal merupakan kekuatan insting yang menjadikan seseorang mengetahui dampak semua persoalan yang dihadapinya sehingga dapat mengendalikan hawa nafsunya. Yang kedua adalah wahyu. Kata wahyu berasal dari bahasa Arab al-wahyi, yang berarti suara, api, dan kecepatan, serta dapat juga berarti bisikan, isyarat, tulisan, dan kitab. Akan tetapi, pengertian wahyu dalam kajian ini adalah apa yang disampaikan Tuhan kepada para utusannya. Wahyu Allah yang diturunkan kepada utusannya, khususnya kepada Nabi Muhammad SAW, pada garis besarnya berisi akidah, prinsip-prinsip keimanan yang perlu diyakini oleh setiap mukmin, hukum-hukum syariat yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan alamnya, akhlak, tuntunan budi pekerti luhur, ilmu pengetahuan. Sementara mengenai turunnya wahyu terjadi dengan 3 cara, yakni melalui jantung hati seseorang dalam bentuk ilham, dari belakang tabir sebagai yang terjadi dengan Nabi Musa, dan melalui utusan yang dikirim dalam bentuk malaikat. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa konsep wahyu mengandung pengertian adanya komunikasi antara Tuhan yang bersifat imateri dan manusia bersifat materi. Hal ini diakui oleh filsafat dan mitisisme dalam Islam. Wahyu yang dikomunikasikan antara bentuk imateri maupun materi oleh para psikolog dianggap tidak valid. Gantinya mereka menyatakan bahwa ketika terjadi turunnya wahyu, penyerapan atau perolehan pengetahuan tidak melalui indera tetapi melalui sesuatu yang dikenal dengan sebutan extrasensory perception. Dengan begitu, hanya orang-orang yang khusus yang dianugerahi Tuhan daya penyerapan tambahan lagi istimewa membuat mereka dapat menangkap dan mengetahui hal-hal yang tak ditangkap atau diketahui oleh orang-orang yang hanya mempunyai indera biasa. Fungsi akal dan wahyu. Yang pertama adalah fungsi akal sebagai tolak ukur akan kebenaran dan kebatilan, sebagai alat untuk menemukan solusi ketika permasalahan datang, sebagai alat untuk pencerna berbagai hal dan tingkah laku yang benar.
Yang kedua, fungsi wahyu. Wahyu berfungsi memberi informasi kepada manusia. Yang dimaksud memberikan informasi di sini yaitu wahyu memberitahu manusia bagaimana cara berterima kasih kepada Tuhan, menyempurnakan akal tentang mana yang baik dan buruk, serta menjelaskan perincian upah dan hukuman yang akan diterima manusia di akhirat. Yang keempat, hubungan antara akal dan wahyu. Kedudukan antara akal dan wahyu sama-sama penting, karena Islam tidak akan terlihat sempurna jika tidak ada akal atau wahyu. Keduanya sangat berpengaruh sekali dalam hal Islam. Dapat dilihat dalam hukum Islam, antara akal dan wahyu ibarat sebagai penyeimbang. Wahyu dan akal adalah dua entitas yang sebenarnya tidak perlu dipertentangkan secara diametral. Wahyu sebagai tuntutan ilahi diturunkan tidak lain untuk membimbing entitas akal menunjukkan Islam yang benar sesuai rambu-rambu Tuhan. Karena masalah akal dan wahyu dalam pemikiran kalam sering dibicarakan, yang manakah di antara keduanya itu yang menjadi sumber pengetahuan manusia tentang Tuhan, tentang kewajiban manusia berterima kasih kepada Tuhan, tentang apa yang baik dan yang buruk, serta tentang kewajiban menjalankan yang baik dan menghindari yang buruk. Maka para aliran Islam memiliki pendapatnya sendiri-sendiri. Seperti Harun Nasution menggugat masalah dalam berpikir yang dinilainya sebagai Karena masalah akal dan wahyu dalam pemikiran kalam sering dibicarakan, yang manakah di antara keduanya itu yang menjadi sumber pengetahuan manusia tentang Tuhan, tentang kewajiban manusia berterima kasih kepada Tuhan, tentang apa yang baik dan yang buruk, serta tentang kewajiban menjalankan yang baik dan menghindari yang buruk. Maka para aliran Islam memiliki pendapatnya sendiri-sendiri. Seperti Harun Nasution menggugat masalah dalam berpikir yang dinilainya sebagai kemunduran umat Islam dalam sejarah. Menurut beliau, yang diperlukan adalah suatu upaya menasionalisasi pemahaman umat Islam yang dinilai dogmatis tersebut, yang menyebabkan kemunduran umat Islam karena kurang mengoptimalkan potensi akal yang dimiliki. Bagi Harun Nasution, agama dan wahyu pada hakikatnya hanya dasar sejarah tugas akal yang akan menjelaskan dan memahami agama tersebut.